Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kang Guru mengajar dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang eksponen dan logaritma. Untuk chapter kali ini adalah persamaan eksponen sederhana. Tapi sebelum saya lanjutkan, silakan subscribe, share, like, dan komen jika kamu menyukai konten ini. Terima kasih. Persamaan pangkat eksponen. Persamaan pangkat atau persamaan eksponen ini adalah persamaan yang variabelnya terletak pada bilangan pokok atau pada pangkatnya. Contohnya seperti ini. Jadi 3 pangkat 2x sama dengan 3. Nah, ini disebut dengan persamaan pangkat atau persamaan eksponen. Ada salah satu variabel x ini yang terletak pada pangkatnya. Di bilangan pokoknya ada pangkat, nah pangkatnya itu ada variabelnya. Nah kemudian ada namanya persamaan, makanya ini pakai tanda sama dengan, begitu. Kemudian ini min 10 dipangkakan dengan 2x min 3 sama dengan 1. Ini juga namanya persamaan pangkat atau persamaan eksponen. Berikutnya ini 5 pangkat x sama dengan 25. Nah, ini adalah contoh-contoh persamaan pangkat atau eksponen. Untuk materi kita ini hanya dibatasi pada persamaan pangkat eksponen sederhana. Yang kita pelajari yaitu dengan bentuk a pangkat fx sama dengan a pangkat p, dengan a-nya itu anggota bilangan real dan a-nya itu tidak sama dengan 0. Bilangan pokoknya ini tidak sama dengan 0. Nah, himpunan penyelesaian persamaan eksponen tersebut dapat ditentukan seperti ini. Jadi jika a anggota himpunan bilangan real dengan a tidak sama dengan 0 dan a pangkat fx sama dengan a pangkat p, maka fx sama dengan p. Begitu. Jadi ketika sudah basisnya sama, ya persamaan, kemudian basisnya sama, bilangan pokoknya sama, maka nanti pangkatnya yang juga sama. Begitu. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh-contoh ya. Nah, tentukan nilai x yang memenuhi persamaan berikut ini. Nah, ini sekilas kalau diperhatikan sekilas susah ya, rumit ya, tidak. Yang perlu kalian kuasai untuk menyelesaikan persamaan eksponen ini hanya kalian bisa membuat bentuk pangkat, begitu. Membuat bentuk pangkat. Jadi nanti 0,0001 ini dirubah dalam bentuk pangkat, 32 dirubah dalam bentuk pangkat, 1/64 juga begitu, 27 akar 3 dan seterusnya. Nah, kalau sudah tinggal kita menggunakan aljabar gitu ya, operasi aljabar. Saya rasa karena ini masih sederhana ya, variabelnya hanya 1, jadi tidak begitu susah. Oke, kita akan coba menyelesaikan 5 soal ini dengan variasi soal yang berbeda-beda. Yang pertama, 0,0001 pangkat x sama dengan 100. Untuk ini, bilangan pokok di ruas kiri dan ruas kanan itu harus sama. Kalau tidak sama, maka tidak bisa dikerjakan. Begitu, karena tadi a pangkat fx sama dengan a pangkat p, maka bilangan pokoknya harus sama. Nah, kemudian ini 0,001 kita rubah ke dalam bentuk pangkat, berapa ya kira-kira ya? Oh, ternyata 0,0001 itu kan 1/10.000 ya, 1, 2, 3, 4, ada 4 nolnya, jadi 1/, karena 0, kemudian ini pangkat x, kemudian 100, ini kan kita rubah jadi 10 kuadrat. Nah, ini ada tanda ekuivalen.
artinya setara gitu ya. Ini pakai tanda ekuivalen. Kemudian setelah itu kita rubah yang 10.000 ini. Masih ingat kan ya, kalau 1 berarti pangkatnya negatif ya. Ini 10 pangkat berapa? 10 pangkat 4 berarti ya. Berarti kalau 1 jadinya 10 pangkat min 4. Ini pangkat X tetap, kemudian ini 10 kuadrat. Nah, setelah itu kita kalikan ya, kita kalikan seperti dengan sifat-sifat eksponen ya, sifat-sifat pangkat. Berarti ini kan dikalikan ya, min 4x gitu. 10 pangkat min 4x sama dengan 10 kuadrat. Karena basisnya sudah sama ya kan, yang di ruas kiri 10, yang di ruas kanan 10 juga. Nah, maka tinggal pangkatnya kita sama dengankan. Jadinya min 4x sama dengan 2 gitu. Pangkatnya tinggal disama dengankan. Nah, kalau sudah silakan operasikan dengan menggunakan aljabar. Berarti ini kan ini x sama dengan 2 per min 4 ya. Ini kalau pindah ruas ya ke bawah, ini tandanya tidak berubah. Tapi kalau penjumlahan atau pengurangan pindah ruas itu berubah tanda, kan begitu secara gampangannya kan begitu. Tapi kalau perkalian ini tidak boleh berubah tanda. Jadi min 4 ya pindah ke bawah ya min 4. Nah, kalau sudah baru kita sederhanakan ya, 2 sama 4 kan berarti 1/2 ya. Kemudian minnya kita taruh di tengah-tengah. Jadi tidak di bawah lagi tapi di tengah-tengah. Jadi x sama dengan min setengah. Kesimpulannya, persamaan ini akan berlaku jika x-nya ini adalah min setengah. Itu. Oke, gampang ya. Yuk kita lanjut nomor 2. 32 pangkat 3x plus 2 sama dengan 1/64. Nah, ini basisnya 32, ini basisnya 1/64, tidak sama. Maka kita harus membuat kedua ruas ini basisnya sama, bilangan pokoknya sama. Berarti berapa ya kira-kira 32 sama 64? Oke, 32 itu kan berarti 2 pangkat 5, ya kan? Nah, ini 3x plus 2 ajak, tetap. Sekarang tinggal ini 64 itu kan 2 pangkat 6, tapi 1/. Berarti negatif kan? Berarti 2 pangkat min 6. Nah, sudah ini, sudah terlihat. Maka kita kalikan saja sama seperti yang tadi menggunakan sifat eksponen. 5 kali 3x 15, 5 kali 2 10. Begitu. Kemudian yang ruas kanannya masih tetap. Oke. Sudah ini kelihatan basisnya 2, kan? Udah, berarti tinggal 15x plus 10 sama dengan min 6. Operasi aljabar biasa, 10-nya pindah ruas jadi min 10. Kemudian ini min 6 min 10. Ayo, jangan sampai lupa ini. Jangan sampai salah. Min 16. Jadinya x sama dengan min 16/15. Gitu. Ingat ya. Berubah ruas tapi perkalian tidak merubah. Tandanya jangan berubah. Nah, ini disederhanain kalau bisa. Kalau tidak bisa ya sudah bentuk paling sederhananya ini. Gitu. Oke, lanjut. Lanjut nomor 3. Nomor 3 ini akar 3 pangkat 2x min 3 sama dengan 27 pangkat x plus 1. Ini udah ketahuan sebenarnya ya. Bisa terlihat ya. Nanti kita mau pakai basis berapa. Ternyata kita pakai basis 3. Maka akar 3 kita rubah menjadi bentuk pangkat, 27 kita rubah menjadi bentuk pangkat. Oke, untuk akar, yuk masih ingat tidak? Kalau bentuk akar berarti pangkatnya pecahan pasti nanti. Jadi di sini pangkat dalam per luar.
dalamnya 1, luarnya 2. Kalau tidak ada angka di pangkat akarnya ini, maka ini 2 gitu ya. Maka akar 3 ini jadinya 3 pangkat setengah. Untuk 2x-3 nya tetap. Kemudian kita garap yang 27. Berapa 27? 3 pangkat 3. Yang atas tetap. Oke. Nah, kemudian langkah berikutnya ini ada pecahan ya, ada pecahan. Kalau yang tadi nomor 1 dan 2 ini kan bulat ya, bulat semua. Jadi kamu bisa mengalihkan langsung. Itu gampang. Tapi kalau yang ini saya tidak mengalihkan, nanti saja. Maka ini jadinya 3 pangkat setengah dalam kurung 2x min 3 gitu. Saya mengalihkannya nanti. Nah, tapi kalau yang ini yang sebelah kanan, karena ini adalah bulat gitu ya, langsung aja dikalikan. Jadinya ini 3x plus 3. Oke. Ini sudah sama ya basisnya. Ruas kiri dan kanan sudah 3. Maka tinggal pangkatnya saja yang kita sama dengankan. Jadi setengah 2x min 3 sama dengan 3x plus 3. Karena ada pecahan, maka saya akan menyelesaikannya tanpa ada pecahan. Begitu. Caranya bagaimana? Maka kita mengalihkan supaya tidak ada pecahan ini. Dilihat penyebutnya ini kan 2, maka kita kalikan dengan 2. Pak, kalau penyebutnya 3 gimana? Ya kalikan 3. Kalau penyebutnya 4, kalikan 4 dan seterusnya. Intinya lihat yang bawah penyebutnya itu berapa biar nanti habis. Nah, di dalam operasi aljabar ini diperbolehkan, nggak ada masalah karena ruas kanan dan kiri ini harus dikalikan dengan 2, jadi nggak ada masalah. Oke, berikutnya setengah kalikan 2 kan habis ya, maksudnya sudah tidak ada pecahan. 1/2 kali 2 kan 1, tinggal atasnya saja. Nah, 1 kali 2x min 3, ini satunya tidak saya tulis. Yang ini jangan lupa dikalikan dengan 2, maka 3x kalikan 2 6x, 3 dikalikan 2 6 gitu. Jangan sampai lupa. Biasanya lupanya di sini karena udahlah nggak usah dikalikan gitu. Enggak, ini harus dikalikan dua-duanya. Nah, kalau sudah sama seperti operasi biasa, operasi aljabar ya, ruas kiri ada variabel, maka ini 6x nya kita pindah ruas ke ruas kiri, jadinya 2x min 6 ya, karena pindah ruas. Ini 6 pindah ruasnya min 3, ini jadinya plus 2 min 6, ayo berapa? Min 4x sama dengan 9, maka x sama dengan 9 per min 4 begitu. Oke, lanjut ke nomor 4. Nah, ini ada akar lagi. Kalau akar-akar pasti nanti pecahan. Oke, ini 5 pangkat, ini 25, berarti nanti basisnya pasti 5 kan. Kalau ada akar seperti ini ya, di dalamnya ada pangkat, maka jangan diapa-apain ya, lebih gampang kalian gunakan seperti ini, 5 pangkat x plus 2 gitu. Nah, baru kita anggap di dalam akarnya ini pangkatnya 1, yang di luar 2, jadinya pangkat setengah gitu ya. Lebih gampang. Pak, di sini 3 Pak, ya berarti 1/3. Di sini 5 Pak, ya udah 1/5 dan seterusnya. Kemudian 25 kita rubah jadi 5 kuadrat. Yang atas sama ya, x min 2. Nah, ini nggak usah dikalikan dulu, nggak apa-apa karena basisnya sudah sama. Maka tinggal pangkatnya aja nih, berarti kan setengah dikalikan x plus 2 gitu kan, sama dengan 2 dikalikan x min 2. Ini saya langsung aja
biar lebih cepat. Yang penting basisnya sudah sama, kiri 5 kanan 5. Oke, sama kayak tadi, ini ada pecahan ya, maka kita kalikan dengan 2. Oke, kalau di sini sudah, maka setengah kali 2 1 kan, yang atas ini tinggal, berarti kan X plus 2. Kemudian yang ini jangan lupa dikalikan 4, 1 saja karena ini perkalian. Ini kan 2 bagian ya, yang 2 sendiri, kemudian X min 2 sendiri, maka kalikan 1 saja kalau perkalian. Tapi kalau penjumlahan kayak tadi yang di soal nomor 3 harus dikalikan dua-duanya karena penjumlahan atau pengurangan. Kalau perkalian salah satu saja, begitu. Nah, oke, lanjut. Ini 4x min 8 ya. Oke, terus sama 4x nya ruas kanan pindah ke ruas kiri jadinya min 4x, kemudian plus 2 pindah ruas ke kanan jadinya min 2. Seperti ini. Jangan sampai lupa kalau sudah dalam posisi seperti ini ya, teman-teman. 1 kurangi 4 berarti min 3x sama dengan ini min 10. Oke, kemudian x sama dengan min 10 per min 3. Masih ingat min bagi min? Min bagi min itu kan plus, jadinya ini minnya hilang, jadinya x sama dengan 10 per 3. Oke, lanjut. Terakhir nomor 5, 216 sama 6 basisnya, maka kita harus pakai basis berapa? Oh, ternyata basis 6. 216 itu 6 pangkat berapa? 6 pangkat 3 gitu kan. Pangkatnya ajek, tab. Yang ini masih ingat kayak yang nomor 4, maka 6 pangkat 3 min 2x gitu kan. Baru pangkat lagi di sini 1/3. Karena basisnya 6 sudah sama, maka tinggal pangkatnya saja. Oke, 3 dikalikan x min 5. Ini 1/3-nya saya pindah ke depan, 1/3, 3 min 2x. Oke, ini supaya tidak ada pecahnya, kita kalikan berapa? Kalikan 3. Berarti ini ada 2 bagian, maka 1 saja yang dikalikan dengan 3 ya. Jadinya ini 9. Ya kan? X min 5-nya tetap. Ini 1/3-nya kalikan 3 kan 1. Jadi tinggal yang sebelah kanan ini, 3 min 2x. Oke, kalikan 9x min 45, ini 3 min 2x. Pindah ruas yang min 2x. Jadi 9x plus 2x sama dengan 3. Ini min 45 pindah ruas jadinya plus ya. 3 plus 45. 9 tambah 2, 11x sama dengan 48. X sama dengan 48/11. Oke, begitu untuk persamaan eksponen sederhana. Karena namanya juga sederhana, maka tidak terlalu rumit. Yang penting kalian bisa merubah bentuk pangkat. Dah gitu aja. Oke, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.